9 Sutra Matahari 338. Edisi yang ke-3651 dan 3652. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Batu jiwa merupakan jenis kristal energi yang relatif umum, tetapi energi jiwa yang dipancarkan oleh batu jiwa di depan kita ini tingkatnya terlalu tinggi. Jelas, kualitasnya jauh lebih tinggi daripada batu jiwa biasa. Terlebih lagi, tumpukan kristal energi ini telah membentuk gunung hitam kecil, dan jumlahnya sangat banyak. Ye Tianfei sama sekali tidak sopan dan langsung mengumpulkan semua batu jiwa di depannya. Hantu reinkarnasi dalam token itu sangat tidak rela melihat semua batu jiwa yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun diambil oleh Ye Tianfei, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis dengan keras. Lalu tatapan Ye Tianfei jatuh pada sebuah meja batu tak jauh dari sana. Di atas meja ada sebuah cincin angkasa dan sebuah kepingan giok. Mengapa saya merasa bahwa harus ada makhluk hidup yang tinggal di ruang sempit ini? Melihat meja batu, cincin luar angkasa, dan slip giok di atas meja, Hun Lao menebak. Ada kemungkinan juga benda-benda ini dicuri oleh hantu reinkarnasi. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Sangat mudah, tanyakan saja padanya dan Anda akan tahu. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Kemudian Ye Tianfei segera menginterogasi hantu reinkarnasi itu, dan mengetahui dari hantu reinkarnasi itu bahwa memang ada orang sakti dengan kekuatan yang sangat mengerikan yang tinggal di ruang kecil ini di masa lalu, dan orang itu adalah seorang wanita tua. Seorang wanita tua, mungkinkah itu Meng Po yang legendaris? Aneh, sepertinya ada relik Meng Po yang tertinggal di jembatan Naihe di setiap saluran reinkarnasi. Apakah hanya ada satu Meng Po yang telah berada di saluran reinkarnasi yang berbeda? Atau apakah ada Meng Po di setiap saluran reinkarnasi? Ulat sutra naga bertanduk emas berkata dengan bingung. Sekte reinkarnasi adalah kekuatan yang sangat misterius bahkan di zaman kuno. Bagaimana mungkin kita bisa menebak apa yang sedang terjadi dengan sekte reinkarnasi? Hun Lao berkata sambil tersenyum. Energi jiwa Ye Tianfei dirasakan menuju cincin angkasa dan batu giok di atas meja. Cincin angkasa ini berisi sejumlah besar batu jiwa berkualitas tinggi, dan juga sejumlah besar harta kekuatan jiwa lainnya. Saat berikutnya Ye Tianfei berkata tanpa pikir panjang dan penuh semangat. Sepertinya batu-batu jiwa tadi seharusnya dikeluarkan oleh hantu reinkarnasi dari cincin angkasa ini untuk diolah. Ada lebih banyak batu jiwa di cincin angkasa ini. Kata Ye Tianfei lagi, sepertinya kita telah menghancurkan sarang hantu reinkarnasi. Hun Lao berkata sambil tersenyum. Slip giok ini sebenarnya merekam dua teknik kekuatan jiwa tingkat tinggi. Persepsi energi kekuatan jiwa Ye Tianfei memasuki slip giok, dan kemudian berkata. Teknik pengikatan jiwa, teknik pemurnian jiwa. Ye Tianfei membisikkan dua teknik kekuatan jiwa yang tercatat dalam slip giok. Sepertinya kedua keterampilan ini tidak sederhana jika disebutkan namanya. Bisakah Anda memberitahu kami secara rinci? Ulat sutra naga bertanduk emas segera bertanya. Teknik pengikatan jiwa dapat digunakan untuk menahan badan jiwa dan mengikat badan jiwa lawan. Teknik pemurnian jiwa dapat memurnikan ingatan badan jiwa lawan dan mengubah badan jiwa menjadi bola energi jiwa murni. Kata Ye Tianfei, agak menakutkan. Jika kita menggunakan dua teknik kekuatan jiwa ini secara bersamaan, pertama-tama mengikat badan jiwa musuh dan kemudian memurnikannya, bukankah itu sama saja dengan mengendalikan musuh sepenuhnya? Ulat sutra naga bertanduk emas langsung berkata dengan heran. Memang, kedua teknik kekuatan jiwa ini agak aneh. Teknik-teknik itu seharusnya merupakan teknik yang diwariskan oleh sekte reinkarnasi. Tampaknya pemilik sebelumnya dari tempat kecil ini mungkin benar-benar Meng Po yang legendaris. Karena konon Meng Po akan membagikan sub Meng Po di jembatan Naihe untuk memurnikan ingatan kehidupan lampau semua hantu di jalan reinkarnasi. Mungkin teknik pemurnian jiwa ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh Meng Po. Hun Lao menebak, itu mungkin saja, tetapi tidak peduli siapa yang meninggalkannya, kekuatan kedua teknik kekuatan jiwa ini pasti sangat bagus. Aku akan mulai mempraktikkannya sekarang. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Guru, kami telah memperoleh begitu banyak sub jiwa dan batu jiwa, serta sejumlah besar sumber daya kultivasi energi jiwa, ditambah dua teknik kekuatan jiwa ini. Perolehan yang kami peroleh kali ini dengan memasuki saluran reinkarnasi ini sungguh luar biasa. Kami telah memasuki saluran reinkarnasi lainnya sebelumnya, tetapi tampaknya perolehannya tidak sebaik kali ini.
Kata Hu Miao. Ya, panen kali ini benar-benar bagus, terutama karena kita menangkap hantu reinkarnasi ini kali ini. Mungkin saluran reinkarnasi yang kita masuki sebelumnya juga menyembunyikan banyak harta karun yang berharga, tetapi kita tidak menemukannya. Sama seperti ruang kecil ini, jika bukan karena hantu reinkarnasi ini, apakah menurutmu kita bisa memasuki ruang kecil ini? Kata Ye Tianfei. Ya, jika bukan karena hantu reinkarnasi ini, kita benar-benar tidak akan bisa menemukan ruang sekecil ini. Hun Lao mengangguk. Manusia, itu semua adalah sumber daya kultivasiku. Kau tidak bisa mengambil semuanya. Kau harus menyisakan sebagian untukku. Aku terluka sekarang. Jika kau terus seperti ini, aku akan hancur menjadi abu. Pada saat ini, hantu reinkarnasi sangat tidak rela melihat Ye Tianfei mengambil semua sumber daya kultivasi kekuatan jiwa. Dia segera menyampaikan keinginannya kepada Ye Tianfei sambil sedikit memohon, namun Ye Tianfei mengabaikannya dan menguncinya dalam token. Menurut legenda, hantu reinkarnasi mengintai di jalan reinkarnasi dan menyerang serta melahap hantu yang hendak bereinkarnasi. Ini adalah hal yang sangat tidak bermoral untuk dilakukan, jadi Ye Tianfei tidak bisa menaruh belas kasihan terhadapnya. Hantu reinkarnasi ini baru saja disiksa oleh token dan terluka serta tidak punya kekuatan untuk melawan. Kecuali Ye Tianfei melepaskannya, ia tidak akan bisa lepas sendiri. Baiklah, mari kita terus maju dan melihat-lihat. Ye Tianfei berjalan keluar dari ruang kecil itu, menyeberangi jembatan Naihe, dan terus bergerak maju. Pada saat ini, ruang di depan bukan lagi sebuah lorong, tetapi ruang kuno yang membingungkan dengan banyak kabut abu-abu yang mengambang di sekitarnya. Yang ada hanya ruang kosong dan tidak ada yang lain. Tempat ini dipenuhi dengan energi reinkarnasi yang kaya dan murni serta hukum reinkarnasi. Ye Tianfei berkata sambil melihat kabut abu-abu di sekelilingnya. Sudah banyak orang di depan sana yang perlahan menjelajah ke depan. Beberapa orang tersebar ke segala arah, ingin melihat apa yang ada di ruang yang luas dan membingungkan ini. Ye Tianfei memilih untuk terus maju. Sebenarnya, Anda dapat menginterogasi hantu reinkarnasi dan memintanya untuk memberitahu Anda tentang berbagai situasi dalam perjalanan reinkarnasi ini, terutama apakah ada harta berharga lainnya. Hantu reinkarnasi awalnya lahir di saluran reinkarnasi ini, jadi dia pasti sangat akrab dengan tempat ini. Jika kita bisa mendapatkan jawaban darinya, kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk mencari tahu sendiri. Hun Lao tiba-tiba berkata pada Ye Tianfei. Itu masuk akal. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hun Lao, Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa segar kembali. Dia sangat gembira dengan harta karun dan keterampilan yang baru saja diperolehnya, dan dia tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Sekarang ceritakan padaku tentang situasi di saluran reinkarnasi ini, terutama harta karun apa yang ada di saluran reinkarnasi ini. Jika kau memberitahuku, aku dapat mempertimbangkan untuk memberimu sup jiwa atau batu jiwa untuk menyembuhkan lukamu. Kalau kau tidak bisa memberikan informasi yang berharga, maka aku akan mengurungmu dalam token itu selamanya dan membiarkanmu berjuang sendiri, atau aku akan membunuhmu secara langsung saat suasana hatiku sedang buruk. Ye Tianfei berkata kepada hantu reinkarnasi di token. Manusia, jangan terlalu serakah. Jalur reinkarnasi melibatkan misteri reinkarnasi. Orang-orang yang menciptakan dan menjaga jalur reinkarnasi sangat menakutkan. Ada banyak hal di jalur reinkarnasi yang tabu dan tidak dapat dipindahkan begitu saja. Anda benar-benar ingin mengambil alih jalur reinkarnasi. Apakah Anda lelah hidup? Biarkan aku keluar sekarang juga. Hantu reinkarnasi segera menjawab setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Kamu masih berani keras kepala sekarang, kan? Wajah Ye Tianfei menjadi gelap, dan dia segera mengaktifkan token itu. Sejumlah besar rune aneh mekar dari dalam token, dan menyerang badan hantu reinkarnasi dengan kekuatan besar. Ah, hentikan. Saya akan beritahu Anda, apa yang ingin Anda ketahui. Hantu reinkarnasi itu berteriak ngeri. Baiklah, kalau begitu pertama-tama ceritakan kepadaku situasi umum jalur reinkarnasi. Pikiran Ye Tianfei bergerak, dan segera bagian dalam token kembali tenang. Berikan aku beberapa batu jiwa dan sup jiwa untuk membantuku pulih terlebih dahulu. Token ini terlalu menakutkan. Saya sangat lemah sekarang. Kalau terus-terusan kayak gini, aku bakal betul-betul hancur jadi abu. Hantu reinkarnasi berkata dengan suara lemah. Baiklah, aku bisa memberimu sup jiwa dan batu jiwa, tetapi sebaiknya kau katakan padaku dengan jujur.
Apa yang kau ketahui tentang saluran reinkarnasi ini? Kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ye Tianfei memikirkannya dan menyetujui permintaan hantu reinkarnasi. Kemudian Ye Tianfei mengirim beberapa sub jiwa dan batu jiwa ke dalam token. Tentu saja, jumlahnya tidak banyak, hanya untuk membiarkan hantu reinkarnasi bernapas. Setelah mendapatkan sub jiwa dan batu jiwa, hantu reinkarnasi sangat gembira dan segera pulih. Setelah beberapa saat, dia tampaknya telah pulih. Dia duduk di sana dan menarik napas, lalu mulai memberitahu Ye Tianfei apa yang dia ketahui tentang saluran reinkarnasi ini. Menurut penuturan hantu reinkarnasi, Ye Tianfei tahu bahwa dia memang lahir di saluran reinkarnasi ini, tetapi hantu reinkarnasi tidak tahu mengapa dia lahir. Dalam ingatannya, suatu hari di masa lalu, dia tiba-tiba mendapatkan kembali ingatannya dan menemukan dirinya di saluran reinkarnasi ini. Kemudian, didorong oleh naluri, dia mengintai di saluran reinkarnasi ini setiap hari untuk melahap hantu-hantu yang ingin bereinkarnasi melalui saluran reinkarnasi. Seiring bertambahnya jumlah hantu yang dilahap, kekuatan hantu reinkarnasi ini menjadi semakin kuat. Hantu reinkarnasi harus berhati-hati setiap hari di saluran reinkarnasi, karena ada sekelompok hantu yang mengerikan orang-orang kuat yang duduk di saluran reinkarnasi ini. Orang-orang kuat itu semuanya berasal dari kekuatan yang disebut sekte reinkarnasi. Kekuatan orang-orang kuat di sekte reinkarnasi itu sangat mengerikan. Hanya aura yang dipancarkannya saja membuat hantu reinkarnasi itu menjauh dan tidak berani mendekat. Namun, meskipun hantu reinkarnasi ini telah dengan hati-hati menghindari orang-orang kuat dari sekte reinkarnasi itu, suatu hari akhirnya hantu itu ditemukan. Setelah orang kuat dari sekte reinkarnasi menemukan hantu reinkarnasi ini, dia menyerangnya dan melukainya dengan pareh. Untungnya, hantu reinkarnasi ini melakukan teknik rahasia yang sangat aneh di saat kritis hidup dan mati, dan secara langsung merasuki hantu-hantu yang terus bergerak maju di jalan reinkarnasi, dan menggunakan aura hantu-hantu itu untuk menghindari kejaran orang kuat dari sekte reinkarnasi. Namun, orang kuat dari sekte reinkarnasi itu tidak menyerah, dan terus datang dan pergi di jalan reinkarnasi. Berpatroli bola-balik, mencari keberadaan hantu reinkarnasi itu. Tepat ketika hantu reinkarnasi mengira bahwa dia akan ditemukan dan dibunuh, jalan reinkarnasi ini tiba-tiba menjadi sepi, dan tidak ada hantu tidak ada lagi yang datang. Semua master sekte reinkarnasi yang kuat yang awalnya menjaga jalan reinkarnasi ini tiba-tiba menghilang, dan kemudian hanya ada lorong reinkarnasi yang benar-benar kosong dan terbengkalai. Untungnya, hantu reinkarnasi kemudian menemukan banyak harta yang ditinggalkan oleh para master sekte reinkarnasi yang kuat di lorong reinkarnasi yang terbengkalai ini sebagai sumber daya kultivasi, sehingga ia dapat bertahan hidup di jalan reinkarnasi ini hingga sekarang, hingga ia ditemukan oleh Ye Tianfei. Apa yang kamu katakan adalah pengalamanmu. Selanjutnya, ceritakan padaku komposisi saluran reinkarnasi ini dan apakah ada harta karun di dalamnya. Ye Tianfei berkata setelah mendengarkan narasi hantu reinkarnasi. Kemudian hantu reinkarnasi mulai memberitahu Ye Tianfei tentang struktur saluran reinkarnasi ini. Faktanya, struktur saluran reinkarnasi yang diketahui oleh hantu reinkarnasi ini mirip dengan apa yang diketahui Ye Tianfei, karena Ye Tianfei telah memasuki saluran reinkarnasi lain sebelumnya dan bahkan berjalan sampai ke ujung saluran reinkarnasi. Menurut hantu reinkarnasi ini, ada beberapa kota kuno di depan jalur reinkarnasi ini, sebuah kolam yang disebut kolam kehidupan masa lalu, beberapa ruang kecil tersembunyi, dan beberapa percabangan jalan yang tidak diketahui. Kemudian di ujung saluran reinkarnasi ini, ada 6 pintu masuk gelap yang besar, tetapi ke-6 pintu masuk ini telah disegel. Menurut hantu reinkarnasi ini, orang-orang yang menyegel ke-6 pintu masuk ke lorong tersebut kemungkinan besar adalah tokoh-tokoh kuat dari agama reinkarnasi. Hantu reinkarnasi ini pernah mencoba memasuki 6 pintu masuk, tetapi dia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Dia terpental keluar setiap waktu dan bahkan terluka beberapa kali. Tampaknya saluran reinkarnasi ini tidak jauh berbeda dengan saluran reinkarnasi lainnya. Kata Ye Tianfei dalam hatinya. Kamu masih punya pertanyaan yang belum terjawab untukku. Harta karun apa lagi yang ada di saluran reinkarnasi ini? Ye Tianfei berkata dengan dingin kepada hantu reinkarnasi. Hantu reinkarnasi tidak berani menyembunyikan apapun dan segera memberitahu Ye Tianfei apa yang diketahuinya. Menurutnya, mungkin saja ada harta karun yang tersembunyi di beberapa ruang rahasia kecil di depan saluran reinkarnasi ini,
namun ruang rahasia kecil itu telah disegel dengan rapat dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membobolnya, jadi dia tidak yakin apakah ada harta karun di dalamnya. Sepertinya jika kita ingin menemukan lebih banyak harta karun, kita harus melihat apakah kita bisa memasuki ruang-ruang rahasia kecil itu. Menurut apa yang dikatakan hantu reinkarnasi ini, ruang-ruang rahasia kecil itu pastilah tempat tinggal para guru kuno dari sekte reinkarnasi. Kata Hun Lao, kalau begitu, ayo cepat dan lihat ke depan. Ye Tianfei berhenti menanyai hantu reinkarnasi dan berjalan maju dengan cepat. Tidak lama kemudian, kota kuno lainnya muncul di hadapan mereka. Pada saat ini, banyak orang sudah mencari bangunan-bangunan bobrok di kota itu. Namun, semua orang sangat berhati-hati. Lagi pula, hantu reinkarnasi tiba-tiba muncul di kota sebelumnya dan membunuh banyak dewa sejati. Ye Tianfei memasuki kota kuno ini dan, di bawah bimbingan hantu reinkarnasi, tiba di jalan kosong dan berdiri di depan lokasi tertentu. Menurut hantu reinkarnasi, ada ruang rahasia kecil di sini. Benar saja, tidak lama kemudian, Ye Tianfei, Hun Lao, dan ulat sutra naga bertanduk emas semuanya merasakan keberadaan ruang kecil ini. Namun, Ye Tianfei mencoba setiap metode yang mungkin, dan bersama dengan Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas, mereka semua menampilkan rahasia spasial mereka sendiri, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat memasuki ruang kecil ini. Ye Tianfei bertanya-tanya apakah hantu reinkarnasi menyembunyikan sesuatu. Mungkin untuk memasuki ruang kecil ini, dia harus melakukan hal yang sama seperti memasuki ruang kecil di ujung jembatan Naihe sebelumnya, dan dia perlu melafalkan beberapa mantra kuno yang sulit. Jadi Ye Tianfei menginterogasi hantu reinkarnasi itu lagi, tetapi kali ini tidak peduli bagaimana Ye Tianfei menginterogasinya, hantu reinkarnasi itu tidak dapat mengatakan informasi berguna apapun. Pada akhirnya, Ye Tianfei menyadari bahwa hantu reinkarnasi ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara memasuki ruang kecil di depannya, jadi dia harus menyerah. Kemudian, di bawah bimbingan hantu reinkarnasi, Ye Tianfei menemukan beberapa harta karun di sebuah rumah kayu yang tidak mencolok di sudut kota kuno ini, tetapi semuanya adalah harta karun biasa dan tidak terlalu berharga. Karena harta karun tersebut tidak termasuk dalam kategori energi jiwa, maka hantu reinkarnasi sudah mengetahuinya sejak lama namun tidak pernah memperdulikannya. Bagi hantu reinkarnasi ini, hanya harta yang berisi energi jiwa yang ia butuhkan. Harta lainnya tidak ada artinya baginya. Kemudian, Ye Tianfei terus bergerak maju dan menemui dua kota kuno dalam prosesnya. Situasinya mirip dengan kota sebelumnya. Di bawah bimbingan hantu reinkarnasi, mereka menemukan beberapa ruang kecil tersembunyi. Tetapi tidak peduli seberapa keras Ye Tianfei, Hun Lao, dan ulat sutra naga bertanduk emas mencoba, mereka tidak dapat masuk. Ye Tianfei bahkan menginterogasi hantu reinkarnasi 2 atau 3 kali, tetapi tetap tidak dapat menemukan cara untuk masuk. Dalam keputusasaan, mereka harus menyerah. Selain menjumpai beberapa kota kuno, Ye Tianfei juga menemui banyak persimpangan jalan saat maju. Semua percabangan jalan ini ditaburi kerikil halus dan memanjang ke arah kekosongan membingungkan di sebelahnya. Ye Tianfei melangkah ke salah satu percabangan dan terus berjalan di sepanjang jalan. Dengan tingkat kultivasi Ye Tianfei saat ini, kemajuannya tentu saja sangat cepat, tetapi Ye Tianfei berjalan di sepanjang persimpangan jalan ini hampir sepanjang hari, dan masih ada ruang membingungkan di depannya yang tidak terlihat ujungnya, dan kabut abu-abu ada di mana-mana. Setelah berjalan hampir seharian, Ye Tianfei tiba-tiba merasa gelisah, seolah-olah sesuatu yang mengerikan tengah menunggunya di depan. Manusia, kalian tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Di zaman dahulu, bahkan orang-orang kuat dari sekte reinkarnasi tidak berani menjelajahi ujung persimpangan jalan ini. Saya pernah mendengar salah satu orang kuat dari sekte reinkarnasi berkata dengan telinga saya sendiri bahwa kalian tidak boleh mencoba menjelajahi ujung persimpangan jalan ini. Jika tidak, kalian akan mencapai beberapa tempat yang penuh dengan keanehan dan teror, atau kalian akan menemukan beberapa hal yang luar biasa. Tiba-tiba hantu reinkarnasi berteriak keras. Lalu mengapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Ye Tianfei berhenti dan bertanya segera setelah mendengar kata-kata hantu reinkarnasi. Awalnya aku berpikir bahwa dengan kekuatanmu, kau mungkin bisa menjelajahi rahasia persimpangan jalan ini. Hantu reinkarnasi berkata dengan suara rendah. Aku mengerti, kau ingin aku menjelajahi persimpangan jalan ini dengan sengaja, dan jika sesuatu yang tak terduga terjadi di sepanjang jalan, kau bisa melarikan diri, kan?
Ye Tianfei berkata sambil mensibir. Hantu reinkarnasi itu seketika tak berani menjawab karena memang ada pikiran demikian di dalam benaknya. Sudah kubilang, sebaiknya kau jangan mencoba menipuku lagi. Kalau tidak, bahkan jika aku mengalami kemalangan, aku akan membunuhmu sebelum aku mati. Ye Tianfei berkata sambil mensibir. Hantu reinkarnasi gemetar ketakutan setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Dia merasa bahwa manusia ini terlalu sulit dan terlalu menakutkan. Pada akhirnya, Ye Tianfei menyerah pada gagasan untuk terus melanjutkan perjalanan di persimpangan jalan ini, berbalik, dan terus menjelajahi saluran reinkarnasi secara mendalam. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei tiba-tiba melihat kolam putih. Menurut hantu reinkarnasi, kolam ini adalah kolam kehidupan sebelumnya. Di kolam kehidupan lampau ini, hantu dapat mengingat kembali pengalamannya di kehidupan lampau untuk terakhir kalinya, kemudian hantu akan melupakan semua hal tentang kehidupan lampaunya. Badan jiwa akan dimurnikan sepenuhnya, dan hanya badan jiwa yang dimurnikan sepenuhnya dapat memasuki ujung saluran reinkarnasi. Di Gua 6 Jalan Reinkarnasi, jika hantu masih membawa ingatan kehidupan sebelumnya, ia akan ditolak oleh Gua 6 Jalan Reinkarnasi dan tidak akan dapat bereinkarnasi. Ye Tianfei berdiri di depan kolam besar ini, memandangi air putih di dalamnya. Apakah kolam ini benar-benar dapat memungkinkan hantu melihat pengalaman mereka di kehidupan lampau? Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada hantu reinkarnasi. Memang itu mungkin, hantu reinkarnasi menjawab. Namun, hantu akan minum sup mengpo saat melewati jembatan Naihe. Setelah minum sup mengpo, bukankah hantu-hantu itu akan kehilangan ingatan dan melupakan kehidupan masa lalu mereka? Mengapa mereka mengingat kembali kehidupan masa lalu mereka saat datang ke sini? Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah hantu melewati jembatan Naihe dan meminum sup mengpo, ingatan tentang kehidupan lampau akan berangsur-angsur memudar, tetapi tidak akan hilang sepenuhnya sekaligus. Setelah meminum sup mengpo, hantu akan terus bergerak maju, mengingat kehidupan lampau saat berjalan, dan melupakan segalanya di sepanjang jalan. Saat tiba di kolam kehidupan lampau, hantu akan hampir melupakan segalanya tentang kehidupan lampau. Kemudian, hantu akan berdiri di depan kolam kehidupan lampau dan dapat melihat beberapa hal tentang kehidupan lampau untuk terakhir kalinya. Kemudian, hantu akan didorong maju oleh penangkap hantu dan mencapai ujung jalan reinkarnasi. Di depan 6 gua reinkarnasi, hantu akan sepenuhnya melupakan ingatan tentang kehidupan lampau, dan jiwanya akan sepenuhnya dimurnikan. Hantu reinkarnasi menjawab, jadi begitulah adanya. Tapi aku di sini sekarang, mengapa aku tidak bisa melihat kehidupan masa laluku? Setelah Ye Tianfei datang ke sini, dia terus menatap air kolam yang putih, namun sampai sekarang dia tidak dapat melihat apapun, hanya air kolam yang sedikit beriak. Itu mungkin karena kamu masih hidup. Dan jika hantu ingin melihat hal-hal dari kehidupan lampau di kolam kehidupan lampau ini, ia harus berdiri di sini dan menatap kolam itu dengan rasa hormat yang tulus, tanpa pikiran yang mengganggu. Setelah jangka waktu tertentu, segala macam hal dari kehidupan lampau akan muncul di kolam itu. Hantu reinkarnasi berpikir sejenak dan menjawab. Jadi begitulah adanya. Kalau begitu aku akan mencobanya. Ye Tianfei mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan hantu reinkarnasi. Manusia, kamu bukan hantu. Kamu masih memiliki vitalitas yang kuat. Kamu mungkin tidak dapat melihat hal-hal dari kehidupan lampaumu di kolam kehidupan lampau. Jika kamu tidak dapat melihatnya, jangan salahkan aku. Kata hantu reinkarnasi tergesa-gesa. Dia khawatir Ye Tianfei tidak akan bisa melihat hal-hal dari kehidupan masa lalunya dan akan menyiksanya lagi. Bersambung.